Baik, Bapak Ibu, sebelum mulai perkuliahan bahasa Inggris pertemuan ke-6 nggih, ini nggih. Jadi pertemuan ke-6, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kepada Prof. Yaka dipersilahkan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak Yudi sudah memimpin doa bersama sore ini. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, 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 Bapak. Prof. Oke, baik. Bagaimana cuacanya sore ini di ruangan di luar saya ini ada hujan ya, hujan ringan. Tapi cukup terang sih. Ya, di luar sana ya jendela saya itu depan saya ini jendela, kemudian saya bisa melihat dari luar, melihat dari dalam. Luaran tampak hujan, hujannya ringan. Mungkin tempat Bapak Ibu juga demikian ya, di antara sekian banyak. Mungkin ada yang dari Semarang juga, ada yang dari Kendal, ada yang dari lain. Oke, Bapak Ibu, tugas terakhir panjenengan itu menjawab pertanyaan artikel ya, menganalisis artikel. Ini sudah hampir semuanya ya, memberikan jawaban. Ya, 32 yang sudah. Yang belum kalau terkendala misalnya belum ya. Nah, ini jumlahnya kan total 36. 36 atau 37. Jadi yang terkendala yang belum mengumpulkan silakan nanti kontak saya ya. Saya bukakan pintunya supaya Bapak Ibu masukkan peliharaan itu tadi. Itu ya. Yang belum ya. Yang total 32 sudah semuanya. Oke. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membincangkan tentang tugas akhir panjenengan nanti ya. Bahwa tugas akhir panjenengan nanti itu adalah tentu membuat artikel. Nah, artikelnya itu yang realistis ya. Kalau saya minta panjenengan membuat artikel ilmiah yang berupa jurnal, artikel jurnal, kayaknya kok tidak ada dasar saya. Ya meskipun mungkin di tempat lain, di mata kuliah lain Bapak Ibu juga diminta yang sama, bisa jadi ya. Membuat apa namanya? Membuat padahal sebagaimana kita ketahui yang namanya artikel ya itu adalah artikel jurnal maksud saya seperti yang kita baca-baca dari 10 atau 12 saya share itu Bapak Ibu ya. Dari 12 contoh yang saya share lewat WhatsApp kalau nggak salah ya. Itu contoh jurnal artikel yang publish di jurnal internasional tentu ya. Semuanya pasti hasil penelitian, hasil riset, ya. Karena hasil riset itu biasanya di luarannya adalah berupa artikel, di samping berupa laporan. Jadi Bapak Ibu yang disebut dengan luaran penelitian itu bisa bermacam-macam. Misalnya yang jelas artikel ya, artikelnya. Yang kedua berupa buku, bisa ya. Jadi produk dari penelitian itu jadinya buku atau modul, ya. Modul, buku, artikel, buku, modul. Ada juga yang berupa model, ya Bapak Ibu ya. Model atau berupa kebijakan tertentu. Ya, misalnya apa namanya? Penelitian tentang evaluasi kurikulum. Panjenengan diminta untuk menilai efektivitas sebuah kurikulum berlangsung di sebuah daerah. Nah,
Kemudian nanti hasil penelitian penjenengan itu dijadikan dasar untuk keputusan. Apakah meneruskan atau tidak meneruskan berlakunya kurikulum tersebut. Nah itu ya. Itu juga luaran dari penelitian. Dan yang jelas adalah biasanya berupa laporan. Jadi kalau besok menjenengan nulis tesis itu sebenarnya ketika bab 1, 2, 3, 4, 5 jadi itu adalah laporan Bapak Ibu. Laporan proyek penjenengan, riset proyek penjenengan kan? Ya, yang dikemas dalam sebuah sistematika yang sudah fix supaya memenuhi kaidah-kaidah keilmuan ya. Scientific project. Ya, bahwa bab 1 itu isinya apa saja, bab 2 apa saja, bab 3 metodologi apa saja, results, finding and discussion isinya apa saja, kemudian kesimpulan dan saran isinya apa saja. Itu sudah rumahnya sudah ada. Rumahnya itu seperti stereotip lah. Dari universitas ke universitas ya itu aja ya. Itu stereotip. Itu laporan sebenarnya yang dibuat itu. Jadi ketika dengan ujian itu adalah ujian laporan ya. Laporan. Di luar laporan itu yang berupa fisik tesisnya itu adalah berupa artikel yang disarikan dari laporan tadi. Jadi kalau laporannya bisa jadi 100 halaman lebih, artikelnya dibatasi katakanlah hanya 10 halaman. Karena dibatasi dengan jumlah kata, jumlah halaman, dan seterusnya itu. Itu Bapak Ibu. Nah, hari ini saya akan membincangkan soal sebuah bagian dari bagian dari laporan itu, bagian dari riset secara penuh itu, secara keseluruhan itu, yaitu yang disebut dengan literature review, ya, literature review, atau orang awam mengatakan kajian literatur, ya. Nah, kalau kajian literatur, Bapak Ibu tidak harus melakukan penelitian. Oke. Kalau kajian literatur Bapak Ibu tidak harus melakukan penelitian di lapangan. Wong ini masih semester 1 penjenengan kan? Ya toh? Ya syukurlah kalau sudah melakukan, tapi rata-rata baru persiapan buat proposal. Jadi belum sampai pada turun ke lapangan untuk mengkoleksi data, mengumpulkan data, menganalisis data, kemudian membuat draft laporannya. Saya kira belum sampai sana. Oleh karena itu, yang kita bicarakan adalah mengenai literature review. Oke, baik. Ada beberapa referensi ya Bapak Ibu. Tak kirim ke Pak Yudi. Nanti Pak Yudi, saya kok nggak menemukan grupnya yang mana, saking kayak grupnya ya Bapak Ibu. Di grup saja Bapak. Grupnya apa Coba nih? saya chatting Grupnya, di. grupnya apa ya? Tadi saya sudah WA Bapak. Ya? Grupnya bahasa Inggris atau C? Ini Bapak. Oke Bu Ismi ya. Oke baik Bu. Oke baik ya Bu. Kayaknya iya. Ada logonya baru ini ya Bu. Apa kemarin ada? Sudah dari lama Bapak. Saya ya enggak memperhatikan ya. Oke baik ini ya Bu. Kemudian sebentar satu lagi. Kita review ini aja.
Ya. Saya kirim 2 file ya, dua ya. Oke, baik. Hmm. Ya, ini ada oke, Bapak Ibu, yang literature review ya. Ini untuk kita belajar. Bentar. Di garisnya apa sih? Jatuh. Satu lagi. Yang tadi udah ya? Apa tuh? Oke, baik. Baik Bapak dan Ibu ya. Nah. Sudah kelihatan ya? Apa itu? Sudah, Bapak. Iya, apa itu literature review? Saya nggak pakai jadi rata kangelan ini. Nggak pakai apa? Mouse. By definition, literature review is a critical analysis and synthesis of existing literature on a specific topic or research questions. Nah ini Bapak Ibu. Secara definisi, literature review atau kajian literatur, ya bahasa Indonesianya literature review itu kan kajian literatur gitu ya. Itu adalah critical analysis atau sintesis atas existing literature. Jadi literature review itu adalah analisis atau sintesis ya atas literatur yang ada, existing literature on a specific topic or research questions. Jadi literatur yang ada terkait dengan satu topik atau satu tema yang dipilih atau pertanyaan dalam riset yang dipilih. Nah, saya harapkan Bapak dan Ibu mulai sekarang sudah memikirkan topik atau tema apa yang akan ditulis nanti untuk menjadi bahan tesis. Kepemimpinan kepala sekolah dalam hal menuju digitalisasi sekolah misalnya, atau peran kepala sekolah dalam
pengembangan perpustakaan digital di sekolah atau yang lain, ya. Itu namanya topik tertentu, spesifik topik, atau mungkin bisa berangkat dari pertanyaan penelitian. Tapi yang paling umum adalah topik, ya, spesifik topik, spesifik, topik tertentu. Jadi apa isinya? Analisis dan sintesis, critical analysis. Bapak dan Ibu, literature review itu kadang dibedakan dengan yang namanya annotated bibliografi atau bibliografi, ya, berupa catatan atas beberapa penelitian yang dengan tema atau dengan topik yang sama. Kalau annotated bibliografi itu isinya hanya mensummary, membuat ringkasan, jadi isinya apa saja. Ya, misalnya dari, nah ini penting untuk Bapak dan Ibu ketika besok menulis tesis, ya mulai sekarang itu, tolong biasakan mengkoleksi atau mengumpulkan annotated bibliografi. Ya, itu berupa kartu Bapak Ibu, seperti kartu lah. Jadi contohnya juga sudah saya sampaikan tadi di apalah lampiran, ya, yang saya share itu ada catatan atau contoh annotated bibliografi. Kalau yang disebut dengan literature review itu enggak sekedar itu Bapak Ibu. Tidak sekedar misalnya hasil penelitian A itu tentang apa, hasilnya apa. Nah, itu kan apa, isinya apa, ya, penelitian tentang apa, hasilnya apa. Ya, itu ditulis biasanya kalau annotated bibliografi itu ditulis secara khas gitu, ya. Ada nama pengarangnya, ada judul artikelnya, ada judul atau nama jurnalnya, terbit tahun kapan, dan ada linknya. Nah, itu memudahkan kalau kita besok suatu saat kembali akan menambah, ya, menambah isi dari sebuah kutipan tertentu. Ya, kalau cukup pakai kartu atau pakai annotated bibliografi, ya oke, sudah. Tapi kalau pengen tahu lebih banyak, silakan diklik jurnalnya, linknya itu. Diklik linknya jurnal itu untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dari isi artikel. Itu. Oke. Kemudian learn what is currently known about topic. Nah, tujuan yang kedua apa? Yang pertama adalah comprehensive research strategy. Tujuan untuk melakukan literature review itu adalah strategi riset yang komprehensif, ya. Maksudnya komprehensif itu menyeluruh, bahwa topik saya ini pernah diteliti oleh orang, pernah diteliti oleh penulis lain, oleh kelompok orang lain, kelompok guru lain, kelompok dosen lain. Nah, itu ada gambaran secara komprehensif. Yang kedua, learn what is currently known about topic. Apa yang saat ini diketahui tentang topik itu. Ya. Apa yang currently, ya, saat ini diketahui tentang topik itu. Sekarang kan dengan mudah untuk melihat, ya, tren penelitian tentang tema itu sampai dengan saat ini itu apa, di mana saja itu dapat diakses dengan mengeklik, ya Bapak Ibu, dengan mengeklik kata kunci nanti akan keluar dengan sendirinya dan dari segala penjuru dunia. Itu berarti mendapatkan gambaran mengenai apa yang diteliti orang tentang topik itu.
helps you contextualize your own research, ya, membantu Anda untuk memberikan konteks, ya, enggak nyambungkan riset yang Anda mau kerjakan dengan riset-riset yang ada. Itu tujuan dari literature review itu, mencari mematch, ya, membuat match atau kecocokan, ya, dengan penelitian-penelitian saat ini dan dengan penelitian saya ini, itu nanti bedanya apa, gapnya apa. Jadi teman-teman kalau ditanya tentang gap tahu nggak? Itu ya gap jarak antara ya bukan jarak, ya, apa yang missing questions-nya apa, ada yang tertinggal yang belum diteliti apa, yang belum dilakukan orang, ya, pada bidang itu apa. Itu akan kelihatan ketika Bapak atau Ibu menyajikan hasil-hasil penelitian sampai dengan saat ini. Nah, sekarang kita mudah untuk membuat itu, untuk mendapatkan literatur dari penelitian dengan topik yang ada itu, mudah mendapatkannya. Itu maka namanya contextualize. Jadi kita akan bisa melihat peluang, gitulah, kalau enggak gap, ya, peluang something new apa. Maka kadang-kadang ditanyakan juga kebaruannya apa, novelty-nya apa penelitian Anda itu dibandingkan penelitian-penelitian yang lain, yaitu novelty-nya apa saja gitu. Good literature review goes beyond summarizing, ya, Bu. A good literature review, ya, literature review yang bagus itu goes beyond summarizing. Di luar sekedar apa, Bu? Summarizing itu. Nyingkat, ya. Literature review itu bukanlah sekedar ringkasan, ya, membuat summary. It analyzes, ya, synthesize. Tidak ada suaranya, Bapak. Tidak terdengar. Kenapa? Jelas kok, Bu. Hai. Jelas, Bu. Jelas sekali, Halo. Pak. Halo, iya. Jelas kok, Pak. Iya. Oke. Jelas, Pak. Jelas, Prof. Berarti saya saja. Volumenya, Bu, coba, Bu. Oh iya, Pak, sudah. Ya. Oke. Jadi literature review itu bukanlah ringkasan. Bukanlah summary, ya, not summarizing. Oke. It analyzes, tapi analisis, sintesis, ya, Bapak Ibu saya sepakati dulu. Bedanya analisis dengan sintesis apa? Kalau menganalisis itu berarti apa, Bu? Menguraikan, ya, betul, ya. Menganalisis itu berarti menguraikan. Artinya break down, membreakdown, membedah, mengurai, ya, membedah, mengurai dari satu menjadi segmen-segmennya, komponen-komponennya, detail-detailnya. Satu masalah diurai menjadi akar penyebabnya apa saja. Nah, itu namanya sintesa. Okay. Sintesa itu artinya menguraikan, membedah.
menganalisis. Nah, kalau sintesa apa? Kebalikannya Bapak Ibu. Menggabungkan. Menggabungkan. Iya, sintesis itu berarti apa? Oke, ya. Menggabungkan beberapa unsur. Betul sekali. Ya, mensintesis itu to combine, ya. Combine separate aspects, separate components into one. Jadi kebalikan dari analisis adalah sintesis. Yang tadinya tercerai-berai kemudian direkonstruksi. Nah, gitu loh Pak ceritanya ya. Merekonstruksi yang tercerai-berai. Yang kecil-kecil itu kemudian dijadikan satu menjadi satu bangunan. Itu namanya mensintesakan, synthesize. Dan juga critically evaluates a topic. Ya. Critically evaluates. Secara kritis mengevaluasi sebuah topik, sebuah permasalahan, to provide a clear understanding of the current state of knowledge available. Ya, nanti ada istilahnya state of the art-nya apa, itu dari apa namanya, dari mengkritisi secara mengevaluasi secara kritis itu kita akan mendapatkan apa namanya, sesuatu yang itu baru, yang belum diteliti orang, ya, tentang hakikat dari sebuah topik permasalahan itu, dalam penelitian itu. So literature review is not literature review is composed entirely with work that under researchers have already performed. Meaning it is not the place you introduce new materials. Oke, ya. A literature review is composed entirely with work that under researchers have already performed. Meaning it is not the place you introduce new materials. Okay. Ya, topiknya sama Bapak Ibu. Topiknya tentang hal yang sama. Memang penelitian pendidikan itu penelitian yang sifatnya replikabel, replikasi, bisa ditiru, dilakukan orang, bisa direpetisi oleh orang. Ya, tentu yang di repeat, yang diulang, dan yang direplikasi itu tadi adalah modelnya penelitian itu. Jadi kalau di daerah Jawa Barat itu ada penelitian mengenai strategi kepala sekolah untuk membangun budaya baca misalnya ya. Strategi kepala sekolah untuk membangun budaya baca di mana gitu misalnya tempatnya. Nah, nanti kan kita akan bersentuhan dengan penelitian yang seperti itu. Kita akan mengulik ya Mak ya, istilahnya mengulik benar ya, akan melihat, akan mengulik penelitian-penelitian yang lain yang tentang tema itu atau tentang topik itu yang sudah itu kayak apa, di mana, apa hasilnya apa. Nah itu ya, bukan sesuatu yang baru, temanya lah, topiknya itu yaitu misalnya tentang strategi kepala sekolah gitu ya. Mungkin yang baru adalah mungkin metodenya atau caranya atau instrumennya yang digunakan, itu satu hal yang baru. Consider it audit or inspection of information. Nah, jadi kayaknya
Bandingannya itu kalau kita melakukan literature review itu adalah kita mengaudit tentang informasi, mengaudit atau menginspeksi sebuah informasi. Five simple steps: identify, search, organize, structure, write. Ya. Oke, simple steps-nya, 5 simple steps. Itu ada identify, kemudian search, organize, structure, and write. Nah, kita akan lihat satu-satu nanti. Researching process. Researching process itu ada 3 kegiatan, Bapak Ibu. Pertama, identify research topic or problem. Nah, sekarang yang ditentukan Bapak Ibu. Jenengan sekarang sampai pada tahap 1, ya. Yaitu apa? Identifikasi research topic. Ya, mudah-mudahan sudah. Mudah-mudahan sudah, Bapak Ibu. Yang kedua, search available literature. Nah, Anda browsing, Bu, Pak. Yang kedua ini adalah penjenengan browsing materi sebanyak-banyaknya, ya, dikumpulkan. Jadi jurnal-jurnal, ya, artikel-artikel yang tentang topik yang sama itu jenengan kumpulkan sebanyak-banyaknya. Karena siapa tahu dibatasi dengan jumlah. Misalnya kalau di perguruan tinggi tertentu itu ketika panjenengan gaya proposal minimal katakanlah 30 judul yang harus dicantumkan dalam referensinya itu kan berarti ada minimal jumlahnya. Maka semakin banyak koleksi semakin akan baik. Kalau perlu dibuat annotated bibliografi tadi, semacam kartu. Ya, nanti mungkin ada template-nya itu ya, template-nya misalnya author, pengarangnya, judulnya, kemudian publisher-nya mana. Nah, ini kemudian di bawahnya baru hasil dari catatan-catatan itu, misalnya ini tentang apa, tujuannya apa, hasilnya apa gitu ya. Itu annotated bibliography. Search the available literature, organize and evaluate the source, ya. Oke, jadi kumpulkan. Mungkin yang dengan kumpulkan itu kan artikel-artikel tentang topik, tapi bisa jadi variabelnya beda-beda. Ya, yang satu variabel terikat, yang satu variabel bebas. Diklasifikasikan juga itu. Dari misalnya dengan ketemu 25 artikel itu yang 15 masuk mana? Atau yang lain seperti apa gambarannya? Itu harus ada di sana. Baru writing process. Ya. Writing process itu meliputi structure di outline. Ya, membuat outline-nya. Dan write the literature review. Langkah keempat adalah write the literature review. Oke. Next. Gimana saya? Oke. Sudah tadi ya. Search, organize, sudah.
Identify ya, mungkin ini detailnya Bapak Ibu. Detailnya adalah ini misalnya the first step is identifying. In this step, you take to clearly identify your research problem or topic. Example, what is the impact of social media addiction on an adolescent's mental health? Nah ini, apakah impact ya, dampak dari social media addiction, ya, ketergantungan sosial media pada kesehatan mental anak-anak. Nah ini ya, apa dampak dari ketergantungan canduan media sosial. Dampak dari kecanduan media sosial pada kesehatan mental anak dewasa. Oke, itu contohnya. Identifikasi ini problemnya, ini topiknya, ini temanya lah. The impact of social media addiction on adolescents mental health. Ini problemnya atau topiknya berarti. Terus setelah itu apa Bapak Ibu yang dilakukan? Nah, itu apa? Mencari literature yang ada, mencari hasil-hasil penelitian yang sudah ada tentang itu, yaitu dengan googling tentu ya, finding the journals ya, to find the names of the journal, to get the articles as many as possible. Caranya bagaimana kalau Bapak Ibu melacak jurnal itu atau searching materials itu? Ya tentu biasanya sih masukkan kata kunci gitu ya Bu ya. Ya kan Bu, atau keywords. Biasanya Bapak Ibu memasukkan keywords dalam kursor dengan kursor untuk diketik ya, nanti dimasukkan keywordsnya 3 atau 4, nanti akan ketemu banyak banget ya. Nah keywordsnya itu kan tergantung juga dari variabelnya, ada social media, ada mental health, ada adolescence gitu ya. Nah, keywordsnya itu. Okay. You are going to use your keywords list to search academic databases. Di langkah kedua tadi ya. Setelah identify, yang kedua adalah search. Ya, search memasukkan kata kunci itu ke dalam database, journals, ya, atau various credible resources. Kalau saya sarankan ya jurnal yang menjadi rujukan Anda. Bentar ya.
Ya, Itu kegiatan hari Rabu pendampingan workshop oh yang ini. Bu ya, Bu Elin. Bu Erwin. Nah, tadi kan Bu Eri. Tidak ada. Saya dari Universitas Duta Wacana. Bukan di Duta Wacana Jogja. Iya, terus saya bilang bukan yang itu Mbak. Sampun. Oke. Yeah, you are using keywords to search the academic databases, jurnal dan sebagainya. Nanti akan ketemu banyak jurnal, ya, banyak artikel yang didapatkan. Oke. Nah, misalnya ini, Bu. Academic resource itu apa? Yang paling biasa adalah Google Scholar, gitu, Bu. Google Scholar, kemudian Scopus dan Science Direct, itu yang sering lah. Yang sering kita kenal ya Bapak Ibu ya, Google Scholar itu. Scopus yang paling sering. Artificial Intelligence. Oh oke. Ya ini juga pakai AI ya kalau mau. Mana yang dikenal ini OpenRead, Tafile, ChatGPT ya mungkin sering ya. Ini yang paling kenal, yang kita kenal adalah ChatGPT. Ya, ChatGPT yang paling kita kenal. Explain paper ya. Oke. Ya. Ya. ChatGPT yang paling terkenal itu. Oke, terus ada Boolean operators ya, tapi kita enggak biasa inilah. Ya. Ini apa ini ya? Nah. Codifying sources. Oke. Read the abstract. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu membaca artikel jurnal kan enggak semuanya dibaca. Enggak semuanya langsung seluruh teks dari halaman 1 dibaca. Ya, capek lah. Yang paling memungkinkan adalah membaca abstraknya aja. Setelah judul tentu lari ke abstrak. Ya Bapak Ibu nggih. Setelah baca judul terus kita lari ke abstraknya. Abstraknya apa? Ya. Abstrak itu terkait dengan riset secara ringkas, secara singkat, secara padat. Karena abstrak itu terdiri dari IMRAD, IMRAD, IMRAD. Jadi cara nulis abstrak ya harus sesuai dengan IMRAD, dengan prinsip atau konsep IMRAD. IMRAD ya. Introduction, method, ya M-nya. R-nya itu apa? Results and discussion. Ya, IMRAD ya Bapak Ibu ya, kalau nulis abstrak. Does the material align with your research ya? Apakah bahannya, maksudnya bahan topiknya itu ya yang dibahas di dalam abstrak itu align sesuai dengan riset penjenengan, riset Bapak Ibu. Ya, does it provide useful insight to your thesis statement ya? Apakah memberikan kita semua insight ya, useful insight to your thesis statement. Thesis statement itu sebenarnya inti dari penelitian itu. Jadi bukan tesis ya. Yang disebut thesis statement itu bukan tesis yang kita kenal dengan
bentuk bentuk tugas akhir itu. Thesis statement itu adalah sebuah statement yang memuat inti dari studi kita, penelitian kita. Itu namanya thesis statement. Kalau ya, misalnya dua pertanyaan itu, atau pertanyaan pertama aja dulu lah misalnya, apakah topiknya sesuai dengan riset saya? Kalau ya, teruskan ke baca diskusinya gitu. Kalau enggak, nyari sumber lain. Jangan baca itu, Bu. Ya. Kalau ya, yes ya, reading, continue reading. Kalau ya misalnya, ya ini topiknya sama dengan yang saya mau teliti. Nah, maka kemudian pertanyaan langkah berikutnya adalah Bapak Ibu membaca discussion-nya. Kalau enggak, maka cari artikel lain ya, enggak usah dibaca, enggak usah disimpan. Gitu. Oke. This is the best section to read because it's where the researcher will analyze and interpret the result. Jadi bagian results itu yang sebaiknya dibaca. Setelah abstrak lari ke results. They will explain the significance of the results and tie everything back to the research questions. Ya. Iya, ini juga bervariasi sebenarnya. Bapak Ibu kalau misalnya membaca artikel, baca judul pasti, setelah itu baru abstrak, baru ke discussion-nya. Ya, itu karena diskusi itu adalah mendiskusikan jawaban terhadap problematika, questions-nya. Ya, questions-nya itu. Oke. Kemudian after reading the discussion, you should have a good understanding of the source material. If you feel like you need more information, here are the next best section to read. Nah, oke. Jadi tadi urutannya apa, Bu? Abstrak dulu, kemudian langsung lari ke discussion-nya. Research ya. Terus lari ke discussion-nya. Kalau misalnya more information, membutuhkan informasi berikutnya, ya kita kembali ke bagian introduction-nya. Maksudnya gitu. Ya. Atau conclusion-nya. Limitation-nya. Nah, gitu. Oke, baik ya. Keterbatasannya apa saja? Riset yang dilakukan orang itu kekurangannya apa toh? Kekurangan dalam pengertian keterbatasannya apa? Mungkin sampelnya dikit, mungkin variabelnya kurang lengkap, tidak banyak, tidak komprehensif gitu, bisa jadi. Oke, itu yang kedua. Identify, kemudian search ya, mencari bahan, kemudian yang ketiga organize. The process of organizing your sources should be done simultaneously with the researching process ya. Secara simultan ya, secara bersamaan dengan researching tadi. The most common and most effective strategy is to create annotated bibliography. Ini Bapak Ibu. Tadi makanya saya minta atau saya lampirkan juga tadi contoh annotated bibliography. Ya, annotated bibliography itu adalah saripati dari sebuah riset, sebuah artikel. Ya hanya terdiri dari beberapa baris lah, nggak lebih dari 15. Ya itu ada pengarangnya siapa, judulnya apa, tentang apa, hasilnya apa, mungkin kelebihannya apa, kelemahannya apa. Terus yang kedua, artikel kedua apa. Itu ya, itu nanti ada annotated bibliografinya. Organize.
Ya, oke. Annotated bibliography and literature review lah bedanya. Bedanya itu ya, Bu, ya. Bedanya. The relationship between these two assignments similar to the relationship building blocks you have finished a tower. Relationship building blocks have two finished tower. Why? Because an annotated bibliography is made up of individual sources that will eventually build the literature review tower. Oke. Ya ibaratnya kalau Anda mau membangun tower, ya harus ada individual sources-nya itu ada blok-blok ya. Apa namanya? Bagian-bagian bawahnya dulu. Itu. Ibaratkan literature review itu towernya, maka individu bloknya itu adalah apa? Bibliografi, annotated bibliografi. Ya, jadi digambarkan menjadi gambar semacam itu. Ini ya. Yang annotated bibliografi itu berarti individual ini Bapak Ibu ya. Ini. Bentar. Halo, selamat. Saya belum coba tak telepon yang lumayan. Tak kira semua esok ini kan. Belum ya? Coba ya tak telepon. Oh ya, kan ada di rumah anak saya kok. Telepon saya ini. Ya, itu ya building blocknya dan literature review. Nah, wis jadi seperti atas kanan itu ya, kanan itu jadi kalau yang ini, nah itu perbedaan antara annotated bibliografi dengan apa literature review. Oke, udahlah ya, nggak usah karena ini ada. Oke. Ya. Structure yang keempat. Now that you have completed your search, you should have a good grasp of literature. The next step is determining a structure for your paper. Here are a few options ya. Integrative, oke. Apa maksudnya itu ya? Integrative. Provide a holistic understanding of a topic by gathering a range of research including both empirical and theoretical. Ya. Integratif itu provide ya menyediakan holistic understanding of topic, pemahaman holistik tentang sebuah topik dengan mengumpulkan berbagai macam hasil penelitian, mengumpulkan bermacam artikel tentang hal yang sama, tentang topik yang sama. Ini yang sering. Ya. Yang kedua, chronological. Nah, tentu kalau chronological itu ya sama dari bagaimana mengorganize ya. Tadi kan kita sudah mengumpulkan banyak banget artikel ya, sampai bingung nih gimana mau diapakan itu kan.
Yang kedua adalah urutkan aja secara kronologis ya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin year of publication-nya, tahun terbitnya itu diperhatikan. Kalau tahun terbitnya, kalau saran saya bukan dimulai dari yang paling lama, tapi yang terbaru. Jadi kalau membuat urutan, mulailah dari yang tahun 2025 kalau ada. Kalau nggak ada, 24. Kalau nggak ada, 23. Nah, 23 ada, berikutnya 22, baru 21 kalau ada, dan seterusnya. Atau methodological ya, mengkompar dan kontras different methods used to study a problem. Juga menggunakan pendekatan metodologis ya. Ini satunya komparatif, ini satunya korelasional, ini satunya itu efektivitas. Ya. Atau berdasarkan teori. Atau berdasarkan tema, tematik, organize data around a central theme, atau berdasarkan argumentatifnya. Dan yang terakhir adalah write, menulis. Once you have chosen your structure, ya, kalau saya sarankan strukturnya ya apa terserah monggo, strukturnya mau yang tematik atau yang onologis atau yang metodologi. Tapi yang sering digunakan adalah yang metodologi atau tematik ya, atau kronologi, itu yang paling sering. Kronologi ya urutkan aja kronologinya itu. Jadi menulis literature review dengan basis kronologi, urutkan. Ya, jadi penelitian ini, siapa yang tahun ini, siapa yang berikutnya, tahun yang lebih lama lagi, berikutnya yang lama lagi, itu namanya kronologis. Atau ambil balik, mau mengurutkan yang lain lama dulu, baru kemudian yang baru-baru ya silakan. Ya, atau berdasarkan metode penelitiannya, ada yang komparasi, ada yang efektivitas, ada yang korelasi. Nah, silakan. Dari sekian itu yang paling sering adalah kronologi dan tematik, tema-temanya. Nah, tema-temanya itu tentu tema-tema yang ada irisannya ya. Ini sama-sama strategi kepala sekolah. Yang satunya itu kaitannya dengan digital teknologi di perpustakaan. Yang satunya nanti digital teknologi di laporan studi anak ya, pembuatan raport misalnya dan sebagainya. Right sekarang ya, right. Nah, ini yang penting ya. It's time to set up the formatting. This will depend on which type of literature review you have been assigned to write. Literature review itu ada dua macam, Pak Ibu. Ini ya, di sini dibahasakan stand-alone review dan research paper. Nah, apa bedanya? Stand-alone review dan research paper. Kalau stand-alone review itu, in this situation, writing the literary review is the entire assignment. To format this type, you will treat it as if it were a standard writing assignment, including introduction, conclusion, section headings. Oke, baik ya. Yang kedua, kalau research paper itu a section of larger project, typically a research paper. Here you follow formatting standards for a research paper and include your literature review after the introduction. Jadi beda ya Bapak Ibu ya. Kalau literature review-nya yang standalone review itu adalah sebuah tugas
yang memang terpisah dari laporan lain. Kalau yang research review itu adalah assign as a section, ya, hanya sebuah bagian dari tulisan yang lebih luas, lebih banyak. Gampangannya cerita, kalau yang standalone review itu ya udah review yang mandiri. Ya review, bukan review bagian dari bab 2. Ya, Bapak Ibu, di tesis penjenengan besok itu kan bab 2-nya judulnya apa? Bab 2 kan judulnya itu review of related literature. Iya kan? Atau literature review malah begitu. Itu bab 2-nya. Jadi kalau research paper itu ya sebagai one section of a larger unit itu ya namanya research paper. Ada juga yang sebagai stand alone. Nah, permasalahannya adalah mana yang akan kita tulis Bapak Ibu? Akan kita tulis. Apakah yang literature review sebagai bagian dari bab yang ada di tesis itu, atau literature review sebagai sebuah tulisan yang independen. Kalau saya menyarankan ya, ini yang akan kita buat yang sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Jadi judulnya apa penjenengan nanti itu dibahas ya dengan literature review yang di dalam main body itu. Atau yang introduction, kemudian literature review, main body, conclusion. Nah, jadi ini hanya style format ya Pak ya. Format. Yang jelas Bapak Ibu harus pertama punya pilihan tema dulu, tema topik dulu. Nah, kemudian mau dibahas. Misalnya topik tertentu ya untuk dibedah ya. Tapi berdasarkan kajian literatur saja. Bukan berdasarkan pada hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh diri sendiri karena belum melakukan apa-apa ya. Jadi paling-paling yang kita laporkan adalah penelitiannya orang lain gitu. Orang lain. Dan yang kita buat ketika besok membuat tesis ya sebelah kanan itu ya memang ya Bapak Ibu ya. Literature review yang ada di sebelah kanan itu. Yaitu terdiri dari introduction, literature review, main body, dan conclusion. Oke, baik. Next. Okay. Ya. Introduction apa saja? Clearly introduce your research topic and the depth of information to be presented. Introduce the topic with opening statement, provide relevant background, explain the purpose of your research. Ya, itu. Terus main body-nya itu using annotation, build your literature review. Present your findings in logical order. Use transitional language to make writing flow, including linking language. Conclusion. Wrap your literature review with your final impression. Restate the thesis statement. Provide brief summaries. Ya. Oke, mastering literature review. Silakan diklik sendiri Bapak Ibu.
kalau Bapak Ibu kepingin ini ya, ada kursus yang ditawarkan itu. Ya, itu Bapak Ibu materi hari ini. Bapak Ibu membuat besok ya, tapi masih beberapa saat. Mungkin minggu depan akan saya terangkan lagi secara lebih detail ya. Literature review yang akan kita buat itu macam yang mana. Nah, sekarang yang lebih penting adalah Bapak Ibu sampai pada 2 langkah pertama, yaitu pertama identify, yang kedua search. Ya. Belum sampai pada write, belum sampai pada structure, enggak apa-apa. Belum sampai pada structure apalagi write ya, tapi tuntaskan dulu itu yang identify, kemudian disambung dengan search. Sebentar ini. Ya, oke. Itu Bapak Ibu ya. Pertemuan sore ini. Jadi tugas penjenengan mencari artikel sebanyak-banyaknya, tetapi artikel yang sesuai dengan topik yang Bapak Ibu mau teliti besok. Ketika menulis judul tesis besok ya. Oke. Begitu, sekarang ada yang mau ditanyakan silakan. Saya yang dulu ya. Saya hentikan presentasi dulu. Oke. Ya, baik. Ada yang tanya tadi siapa itu? Bu Siti Aminah, silakan. Iya, Bapak. Bapak, saya mau bertanya tentang artikel ilmiah. Jadi, misalnya kita sudah membuat artikel ilmiah dalam bahasa Indonesia, dan kita ingin ke bahasa Inggris itu, Pak. Jadi, misalnya yang sudah kita terjemahkan ke bahasa Inggris, tapi kita nggak percaya diri, kayaknya masih ada yang kurang grammarnya. Itu Bapak, di mana kita bisa melihat atau aplikasi apa yang Bapak anjurkan misalnya itu? Apakah ada aplikasi yang Bapak anjurkan itu, Pak? Yang bahasa Indonesia belum terbit ya? Belum toh? Ini Sudah jadi tapi belum diterbitkan. Belum, Bapak. Oke. Ya. Kalau disarankan Ibu Bapak jangan menggunakan Google Translate katanya ya. Jangan menggunakan Google Translate. Kalaupun menggunakan AI ya, dicoba aja. Tapi nanti kembali ke orangnya, ke proofread ya. Disilakan nanti hasil dari AI, kan ada AI yang berbayar ya. Kalau hanya satu halaman bisalah pakai AI gratis ya. Ya, tapi kalau yang kan harus dengan AI yang berbayar ya. Maka silakan pakai AI dulu. Kalau mau pakai AI, kalau enggak ya langsung ke orang yang membuat. Nah, biasanya Bu Aminah, beberapa jurnal itu menyediakan penerjemah. Jadi jenengan ngirim bahasa Indonesia, nanti tolong diinggriskan. Ada. Dan nanti bayarnya termasuk itu. Jadi nggak mahal kok Bu. Saya kemarin membantu saudara saya yang dosen di Jakarta, Tangerang itu. Ya kan manajemen dia. Ekonomi manajemen. Terus titip sama saya. Nah, Mas, saya titip ini. Nah, ternyata yang dituju itu jurnal berbahasa Inggris. Padahal papernya bahasa Indonesia. Terus saya dihubungi sama pengelolanya itu. Pak, nanti ini ada fee untuk mentranslate. Ya siap gitu. Seperti itu Pak Mina. Iya, Pak. Jadi Anda mau dibuat sendiri boleh. Buat sendiri, nanti tetap harus ada yang proofreadernya ada. Jadi
jangan apa namanya, jenengan terjemahkan sendiri kemudian buru-buru disubmit. Minimal jenengan minta tolong teman atau kolega atau orang yang bahasa Inggrisnya lumayan ya, atau ke jurnal tertentu ya, ditanya apakah menyediakan proofreader gitu aja. Pasti dengan senang hati mereka. Gitu Bu Amina. Ya, baik Bapak. Bapak tadi Bapak bilang Google Translate tidak boleh, itu kenapa ya Bapak? Memang terlalu kasar sih Bu, kalau saya katakan Google Translate itu kan terlalu kasar banget ya. Jadi bahasanya itu jangan-jangan jenengan tidak apa-apa bahasanya no what nantinya. Oh, tidak baku ya Bapak? Iya, artinya apa namanya ya, jadi guyon kadang-kadang. Dan dosen yang membaca pusing Bu. Saya sendiri jadi pembimbing skripsi atau wah ini mesti Google Translate ini. Jadi kalau mau baca tidak pusing dulu itu apa maksud saya. Gitulah ya. Oh, ya, terima kasih Bapak. Oke. Monggo, yang lain. Pak Yudi, monggo Pak Yudi. Baik, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Terkait dengan perkuliahan nanti ya Pak, kita kan di pertemuan ke-7 itu kan terjadwal di tanggal 4 tanggal Januari ya Pak, di tanggal 5 kalau nggak salah, 5 Januari. Nah, sedangkan kita sendiri kan belum ada pertemuan tatap muka untuk yang bahasa Inggris. Untuk kelas kami itu yang belum itu bahasa Inggris sama statistika Bapak. Nah, itu apakah nanti akan ada pertemuan tatap muka atau bagaimana Pak? Monggo kalau mau diadakan Pak Yudi bisa, monggo, saya manut saja. Ya. Nanti rencananya di tanggal 3 apakah kira-kira Bapak bisa nanti? Tanggal 3 hari apa Pak? 3 Januari hari Sabtu Bapak. Oh, Sabtu. Ya, tahun baruan udah itu tahun baruan udah selesai belum? Atau mungkin mundur 1 minggu diperbolehkan tidak Bapak? Iya, kira-kira gitu Pak Yudi ya. Mundur 1 minggu lah gitu ya. Berarti nanti di tanggal 10 Januari gitu Pak. Iya Pak, baik ya. Ya. Oh, 10 Januari. Terima kasih Bapak. Oke, Pak Yudi. Ya, baik Bapak Ibu, saya absen ya. Hari ini tanggal 22. Ya, ada Suster Joyce, ada ya, Suster ya. Bu Ika Widi. Siap, Bapak. Muhammad Agung. Siap, Bapak. Nurulita. Siap, Bapak. Pak Ananda Fian. Hadir, Bapak. Ye, Pak Rama Ayu. Bu apa Pak Rama Ayu? Hadir, Bapak. Rama Bu ini ya. Bu Elias Pak. Hadir. Yudi, oke. Fitriani Bu. Dalam, Bapak. Bu Susi. Hadir. Ya, Bu Susi ada. Bu Nur Irma. Bu Ufi. Marcelus, sorry. Marcelus. Ninyoman. Hadir, Bapak. Eni Arianti. Hadir, Pak. Asih Susilowati. Hadir, Bapak. Sumartini. Hadir, Pak. Nani Susianti. Hadir, Pak. Hania. Hadir, Pak. Anissa. Hadir, Bapak. Ishariati. Hadir, Pak. Mahfud Rois, Bapak.
Hadir Bapak. Maya, Hadir Bapak. Muhammad Alif, Tegar, Hadir Bapak. Gangga kita, Bu Gangga. Ana Tutika, Dalam hadir Bapak. Sri Resmiati ada, Dalam Bapak ada. Asyada ada, Wibowo, Pak Wibowo, ada nggak ini? Heni Nur Laila, Heni Nur, Eko Pak Adi, Ada Bapak, hadir. Siti Aminah sudah, Dwi Suryono, Ya Pak. Pak Lili Dwi Aristiano, Hadir Bapak. Frederika Bu, Frederika, Herlina, Ada Pak. Bu Susi, Hadir Pak. baik, yang mau konfirmasi siapa? Yang belum? Pak Yudi, Pak. Itu sudah. Bu Irma sudah. Oke, baik ya. Kalau sudah, saya cukupkan sekian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Monggo kita akhiri. Kalau mau dengan doa lagi ya monggo Pak Yudi. Baik, Bapak Ibu, untuk pertemuan perkuliahan bahasa Inggris kelas 1C di pertemuan ke-6 kali ini cukup. Mari kita sebelum tutup kita berdoa menurut agama dan pilihan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Terima kasih untuk Prof. Yaka yang sudah memberikan materinya. Monggo Bapak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu lagi mungkin tahun depan. Baik, kita. Terima kasih, Prof. Terima kasih Bapak. Terima kasih Prof. Salam. Terima kasih Prof. Iya Kak. Ya, Bu. Mari Bu. Halo. Pak Yudi, jadinya kita tanggal berapa bisa kumpul luring? Kalau tadi Prof. Yaka mintanya tanggal 10, Bu. 3 Januari terlalu mepet tahun baru katanya seperti itu. Oke. Ini Bapak Ibu sudah ambil alma mater semua ya? Sudah punya ya alma maternya ya? Sudah. Jadinya foto di mana Pak Yudi? Belum Pak Fian. Nyari yang Mau foto tempatnya di belum mana, tahu Pak ya? Fian. Studio foto. Pak Fian toh kan yang asli Semarang pasti tahu. Enggak tahu. Alamatnya. Nanti coba ini Bu itu Bu siapa? Amalia. Kok Bu Amalia siapa? Bu Nurul. Vanessa kan asli Semarang. Kemarin kan udah tak kirim ke Pak Yudi toh. Gila. Nomor